Hai teman-teman, kali ini saya mau bahas tentang transpose. Oke, sebenarnya saya malas bahas ini, tapi kayaknya ini penting banget untuk saya bahas, karena ini berhubungan dengan harkat dan martabat dan harga diri ya, harga diri seorang musisi gitu ya, seorang praktisi musik. Oke, saya tuh iseng-iseng aja tadi pas transpose. Karena seringkali transpose tuh jadi sesuatu yang menggelikan gitu ya. Dan jadi guyonan juga. Oke, saya coba lihat tuh artinya di Google transpose itu apa sih. Saya dapat pengertiannya begini nih. Transpose adalah menggeser dengan menaikkan atau menurunkan nada dasar atau chord sebuah lagu menjadi lebih tinggi atau lebih rendah. Berarti artinya kan gini. Misalnya dia mainnya di C, mainnya di C nih. Bisa dong berarti dinaikin, tapi tetap main di C. Oke, jadi misalnya gini nih. Lagunya dari nada dasar F misalnya. Ini kan main di F. Tapi mungkin susah lah main di F misalnya. Udah aku bisanya cuma di C. Gimana caranya aku main di C tapi yang nyanyi di F? Nah, di sini orang pakai transpose nih. Ini tombol sakti ya. Berarti ini berapa nih berarti ini ya? 1, 2, 3, 4, 5 plus 5. Nah, ini saya baru tahu nih cara ngitungnya nih. Karena saya tadi coba otak-atik transpose itu apa gitu ya. Oke, kalau dia plus 5 gitu ya. Dia mainkan tuh di C. Sementara orang nyanyi di F. Orang yang main gitar di F. Orang yang main di bass di F juga. Kita jadi malas loh teman-teman ya. Kita jadi malas untuk ngulik dengan key yang sebenarnya, dengan kunci yang sebenarnya. Karena apa? Oh, bisa kok pakai transpose gitu. Tapi itu kan jadi nggak sportif. Teman-teman kita capek ngulik, kita cuma main di C gitu. Terus kita C semua. Satu kali, jadi gini, saya itu sebenarnya bermula dari main transpose juga. Waktu dulu ya, saya mulai belajar itu, memang saya belajar main keyboard itu sudah telat banget gitu ya. Nggak telat banget sih, nggak ada kata terlambat ya. Saya mulai belajar keyboard itu udah di SMA ya. Karena waktu itu kebutuhan di gereja nggak ada yang main keyboard tuh. Karena kebetulan abang saya yang main keyboard. Nah, dia sudah berkeluarga, akhirnya tidak lagi bermain di acara pelayanan muda-mudi, pemuda gitu ya. Jadi fokusnya di ibadah raya. Oke, akhirnya saya mau nggak mau belajar tuh main keyboard. SMA dan paksa. Sebenarnya saya dulu belajar mulainya itu dari main bass gitu ya. Tapi karena saya eh, bisa main bass, akhirnya saya lebih mudah tuh untuk belajar keyboard karena kan saya sudah tahu progresinya gitu ya, perpindahannya kemana-kemana udah ngerti. Tinggal menganalisis itu mayor atau minor, atau harmoninya ada diminished atau augmented gitu. Tinggal begitu doang. Kalau misalnya, nah ini pentingnya pemain bass tuh kalau dia belajar alat musik lain tuh cepat loh, bagus, dia pasti bagus karena dia kan untuk bassnya sudah dapat, tinggal harmoninya aja itu cepat banget. Nah, waktu itu karena di kampung saya itu belum ada sekolah musik di zaman itu ya. Jadi saya belajar sendiri harmoni itu yang gimana. Bahkan dulu di rumah saya tuh ada keyboard
salah satu merek yang ada layarnya. Terus em, dulu saya diajarin tuh masih masih males-malesan. Kalau di keyboard tuh kan ada banyak voice ya, ada suara drum gitu. Jadi saya tuh sebenarnya tertariknya belajar drum. Akhirnya saya cari suara drum, nggak jadi belajar nih. Padahal abang saya udah kasih tahu ini chord ini begini ya, disuruh fingering lah begini kan. Eh, Suruh fingering lah gini. Tapi kan kalau begini itu 2 menit doang kita bisa bisa konsisten. Setelah itu kan main-main, malas bosan lagi masa gini-gini terus gitu. Nah akhirnya saya carilah suara drum tuh. Akhirnya saya main drum di ini di keyboard gini nih kira-kira. Mana nih simbalnya? Gitu. Saya tertarik untuk belajar begitu. Nah, tapi lama-kelamaan saya pikir, aduh, kok sayang banget gitu ya. Akhirnya saya belajar jadi gini teman-teman. Mulainya saya tertarik lagi itu karena ada bahasanya kalau di keyboard tuh yang ada biasanya ini untuk main ini ya, main keyboard tunggal ya. ACMP, accomplish atau apalah. Lupa saya. ACMP itu. Saya tekan tombol itu. Nah, kalau kita pencetnya 3 nada sekaligus kan dia kan akan jadi membentuk harmoni tuh. Keluar tuh di layarnya. Oh, ini C. Oh, saya akhirnya tahu. Oh, itu C. Saya pencet lagi yang lain 3 jari kan. Itu kan di kiri baru dia muncul tuh kuncinya gitu. Saya pencet oh ini F. Pencet lagi oh ini G. Kalau minor gimana sih? Saya pencet lagi yang lain. Saya pencet-pencetnya akhirnya saya mulai tahu. Oh gitu, saya hafal tuh. Jadi saya dulu belajarnya begitu kan. Saya hafal. Oh gini caranya. Akhirnya saya kembangkan tuh dari yang hanya sekedar tahu begitu. Nah, kalau main bass kan itu mudah untuk belajar ininya ya, belajar nada ya, karena dia kan nggak punya mayor, nggak punya minor. Dia cuma satu bem B ya, B. Yang buat dia akan jadi mayor atau minor kan kalau ada di keyboard atau gitar yang ngasih dia minor, baru dia akan minor. Kalau main sendiri ya itu semua kan mayor gitu. Jadi kalau misalnya main dari C, progresinya ke sini. Kalau misalnya dia C, kalau misalnya ini C, terus kalau 6-nya itu pasti A minor berarti kan gitu. Terus kalau 2 minor, 5 mayor. Nah, saya pelajarin tuh. Oh, kalau ini ke sini karena saya udah tahu satunya mayor, 6-nya minor misalnya ya. 2-nya minor, 5-nya mayor. Saya coba pindah ke nada dasar D. 6-nya minor, 2-nya minor, 5-nya mayor. Oke, udah. Terus saya pindah lagi nih. Berarti kalau saya ke G, nada 6-nya minor, 2-nya minor, 5-nya mayor. Oh gitu, demikian seterusnya. Saya pelajari itu. Tapi itu belajarnya kan perlu waktu. Nggak langsung tiba-tiba saya hafal begitu, enggak. Ini kan pelayanan tetap berjalan. Lagu itu kan terus dikasih tiap minggu yang saya harus mainkan. Nah, akhirnya dikasih lah waktu itu kan kita kalau ibadah tuh bisa dalam satu ibadah tuh bisa 8 lagu dikasih, dan itu semua nada dasarnya nggak ada yang sama, beda semua. Satu kali saya transpose dong, misalnya mainnya lagunya Ku Mau Cinta Yesus di C, mainnya masih cuman blok. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ini masih lebih bagus saya main begini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Masih gitu kan. Ini main di C. Terus orangnya WL-nya tuh minta dinaikin nadanya ke D. Saya kan nggak bisa. Saya kan cuma bisanya main di C. Akhirnya
ketemulah tombol ajaib ini. Saya transpose dong, berarti ini plus 2 ya. Saya tetap main di C, tapi dia nyanyinya di D. Oke, saya pindah lah berarti. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Udah selesai lagu, dia doa. Doa, saya lupa nih pencet tombol transpose ke 0 lagi, kan harus dinolkan dong supaya dia balik normal. Oke, sekarang itu lagunya di nada C lagi. Karena ini tadi belum saya nolkan, saya pencetlah C, karena itu memang saya bisa main di C kan. Streng, dia nyanyi ketinggian gitu. Akhirnya kok nadanya beda? Si pemain bassnya bingung. Lu main di mana gitu? Di C, saya bilang. Ini C. Oh enggak, ini D. Oh, saya baru ingat, saya lihat, oh masih transpose. Itu satu kali. Terus satu kali lagi di dalam sebuah pelayanan saya main di C. Ternyata orangnya minta mainnya di B. Turun setengah kan. Saya transpose. Nah, pemain bass saya ini dia ngerti di keyboard itu tuh tombolnya apa aja. C di situ, ini A, B, ini E, ini F. Dia tahu, bisa lihat. Karena itu saya main masih slow, lagunya slow. Lagu slow, jadi pemain bass biasanya kan belum main. Masih nunggu. Dia bunyiin dong. C, ding, kok salah? Dia main di C, tapi nadanya bukan, ini B. Dia tuning awal itu, dia tuning ulang itu bassnya, dia putar sampai ke nada B, terus dia main. Habis lagu saya nolkan lagi, main di D. Dia bingung, loh kok punyaku cis dikunci C crash. Saya bilang ya tadi saya transpose gitu loh. Bingung kan dia, kelabakan dia akhirnya. Itu menyesatkan ya, transpose itu menyesatkan. Jadi sebaiknya saya sih gini ya, kalau teman-teman tanya saya, kalau misalnya kita mainnya di G nih, nada dasar G, transposnya berapa gitu, saya nggak tahu tuh transpose berapa, harus saya hitung dulu. Misalnya mainnya di C ya, nah misalnya main di C, berarti dia minusnya 1, 2, 3, 4, 5. Ah, harus minus 5 itu kalau turun. Kalau misalnya dia naik, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Harus plus 7. Terus nanti kalau misalnya lagunya di E, berarti kan harus ulang lagi. Terus 1, 2, 3, 4. Harus transpose 4 plus. Waduh, bingung. Malah kalau misalnya lagunya banyak pindah-pindah nada dasar gimana? Wah, bingung sendiri kan. Akhirnya jadi hancur lebur. Nah, maksudnya begini. Di dalam satu situasi oke-oke aja sih pakai transpose, tapi di dalam situasi yang lainnya transpose itu malah membuat kita ini apa namanya, jadi malas ya, jadi bukan cuman malas, jadi bego ya, nggak mau mikir ya. Oke, jadi ada satu lagu yang membuat dimana transpose itu tidak berguna gitu ya. Ini teman-teman kalau mainkan lagu ini transpose pasti bingung sendiri, hancur pasti. Saya mainkan ya. Ada lagu yang dulu saya tulis notnya, saya coba tulis sheetnya ya. Judulnya itu, ini lagu sekuler, nggak apa-apa lah ya. Musik itu kan teori musik itu kan umum, nggak cuma untuk gereja, tapi untuk ya musik gitu ya. Yang membedakan dia jadi musik sekuler dan musik rohani kan itu lagu, tapi teorinya kan sama gitu. Jadi nggak apa-apa saya kasih ini contoh ya. Judulnya itu You're the Inspiration ya, dari Chicago. Lagu ini lagu lama banget nih, tahun 84 ya. Oke, jadi intronya itu dimulai dari G crash ya. Dari G crash
Terus nanti nyanyinya dari B. Oke, dari B. Kita lihat ya, saya bahas teorinya dikit ya. Intronya di G crash, verse-nya di B. Berarti modulasi 1,5 ya. Dah itu B. Terus chorusnya itu mainnya di D crash atau E flat. Berapa itu? Naik dua nada ya, whole note ya, whole note. 2 kali whole note. Oke. Terus pindah lagi nanti di setelah chorus lagi berikutnya itu pindah lagi di F. Coba tuh F. Udah terakhir di F. Berapa kali pindah? Teman-teman kalau pakai main transpose hancur lebur pasti. Teman-teman akan pusing sendiri. Lebih bagus mempelajari teori musik daripada mikirin transposnya malah. Kalau saya sih pikir lebih bagus saya pelajarin teori musiknya aja. Pelajari lagunya terus saya cari teori musiknya, saya pelajari dari semua kunci daripada saya harus mikir ini nih minus berapa ya, plus berapa ya. Gitu. Saya coba mainkan ya. Ini You're the Inspiration. Ini saya udah lama nggak main nih, jadi kalau ada agak salah dikit dimaklumin ya. Pernah dengar pasti ya. Na 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 na. Na 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 na. Ini B ya. Na 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 na, you hear me. Na 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 na. Na 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 na. Everywhere I go, always on my mind. Da 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 na na na. Pa pa da 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 da. Oke. Always on na 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 na. Always on my mind, in my heart, na na. Baby, you're the meaning in my life. You're the inspiration. Da 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 da. Nih modulasi lagi nih na 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 hear me. Na 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 say. Now I need you more than I need you. You're the meaning. Pindah lagi ke life. You're the inspiration. Da 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 da. You're the inspiration. Da 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 da. I wanna na 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 say. Now I need you more than I know I need. Na 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 na. Aduh, sorry. Ini saya ada salah baca ya. Oh, tadi ada modulasi lagi. Jadi, you're the meaning in my life. You're the inspiration. Na 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 na. You're na 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 na. Nembak langsung. You're the meaning in my life. You're the inspiration. Kebayang nggak kalau itu mainnya di C? Jadi setiap
Habis intro teman-teman langsung pencet -4, terus pindah lagi di chorusnya -3 tuh, terus nanti di intro lagi +2 gitu. Apa enggak makin repot? Sementara kalau kita pelajari lagunya mungkin nggak sepusing itu juga gitu. Gitu ya. Jadi karena saya ketemu lagu modulasi-modulasi gini, akhirnya saya belajar teorinya. Ini gimana sih? Kok bisa gitu? Dan akhirnya puji Tuhan saya terlepas dari jerat jerat apa jerat transpose ya. Nah, setelah saya mulai belajar teori, saya mulai latihannya itu di piano, bukan di keyboard lagi. Piano kan non tombol ya, nggak ada tombol, nih masih banyak tombol nih. Piano itu nggak ada tombol apapun, tombol tombol on off aja nggak ada. Jadi saya dulu latihannya di upright piano. Kalau saya paling semangat kalau udah ketemu grand piano ya. Karena saya bisa fingering. Kalau saya fingering dulu bisa 1 jam saya hanya fingering gitu. Jadi jari-jarinya biar kuat. Jadi ini saran juga untuk teman-teman yang sedang belajar. Usahakan di tombol yang berat supaya jari-jarinya ini kuat gitu. Nah, terus usahakan latihan di upright piano atau grand piano. Kalau nggak punya ya cari di mana teman-teman bisa minjam atau apa. Terus latihanlah fingering di situ dari seluruh nada dasar. Misalnya begini ya. Oh, sorry. Dari semua nada dasar. Gitu aja. Saya juga dulu fingeringnya begitu aja kok. Terus akhirnya setelah saya belajar klasik, nah itu kan klasik itu banyak buku-buku ini ya, etude atau buku-buku untuk preparation ya. Baru fingeringnya agak sedikit bervariasi ya. Itu yang sama motionnya. Ada yang dia motionnya di terus ada lagi yang dia di ini dimulainya dari ini. Sorry. Kanan dengan kiri itu beda. Di sini satu, di sini mi-nya gitu. Jadi saya mulai oh gitu. Jadi transposnya mulai saya buang. Akhirnya sampai sekarang terbiasa dengan tanpa transpos. Ya cukup panjang juga ya perjalanannya, belajar teorinya gitu. Akhirnya tombol transpose itu nggak berguna di keyboard saya. Ini di sini nyaris saya nggak pernah pakai. Karena saya sekarang latihannya itu sambil latihan baca juga. Ini lagu-lagu yang saya coba pelajarin. Karena di klasik kan nggak ada transpose ya. Nah, saya kalau untuk belajar, untuk materi pembelajaran, saya selalu belajarnya klasik. Terserahlah teman-teman kan bisa cari apa aja di Google tuh, bisa cari misalnya saya bantu ya, satu kata kunci ya misalnya ya, teman-teman bisa belajar nanti untuk belajar baca ya, piano lesson oke. Tuh banyak banget tuh. Nih salah satunya saya tulis tadi tutorial piano. Kalau nggak gini, sorry, sight reading aja, sight reading piano. Ini banyak nih, sight reading piano
Oke, nah ini dia baru nih. Baru tahu saya nih malah. Langsung keluar gini exercise. Tuh. Oke. Nah, kalau udah begini, ini mah nggak ada tombol transpose nih. Ini langsung main-main aja. Oke, ini saya coba bunyiin ya. Oke. 3, 4 itu tangan kanan ya. 1, 2, 3, 4 baru tangan kiri lagi ya. Oke, sorry. 1, 2, 3, 4 terus tangan kanan lagi. Saya mainkan tangan kanan aja ya. Karena piano tuh ada dua cara baca ya, tangan kiri dan kanan tuh beda cara bacanya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang bassnya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sight reading ini maksudnya gini. Sight reading ini latihan. Nah, ini judulnya aja udah sight reading. Oke, judulnya aja udah sight reading exercise, piano preparation grade. Oke, jadi maksudnya itu ini belum termasuk grade, tapi dia untuk persiapan kita ya untuk masuk ke grade, kayaknya sih begitu ya. Terus saya mulai belajar membaca. Nah, saya belajar baca itu bukan tiba-tiba saya bisa baca, enggak juga. Itu perlu proses panjang juga gitu. Jadi dulu tuh saya malah kepepet sih ya. Jadi satu kali saya kan ngajar di sekolah musik di Malang dulu ya, masih tinggal di Malang. Nah, saya itu sebenarnya ngajar keyboard ya, piano pop lah. Untuk pop kan kita hanya belajar chord aja, nggak perlu sampai belajar baca. Waktu itu pengertian saya begitu. Jadi karena saya sudah terbiasa dengan ngulik lagu, main lagu, dengar bisa. Jadi saya dengar lagu terus saya bisa ngikutin. Jadi bukan perfect pitch, saya nggak perfect pitch. Misalnya nih nada apa nih? Salah kan, ternyata ini D. Saya nggak perfect pitch, tapi saya ini movable do. Movable do maksudnya gini, kalau saya misalnya udah tahu nada dasarnya nih, misalnya ini main di D. Lagunya saya tahu nih lagu D dimain di D. Kemana aja dia progres akordnya saya bisa bisa tahu gitu. Misalnya oh dia sekarang di B minor, oh di E minor gitu, oh di G minor gitu. Itu bisa tahu. Tapi saya nggak perfect pitch. Harus tahu nada dasarnya dulu. Nah, saya tuh dulu mengandalkan dengar lagu bisa langsung main lagunya gitu. Tanpa saya pernah belajar untuk saya harus belajar teori musik. Nah, akhirnya satu kali saya dijebak sama sekretaris di sekolah ini yang ngatur jadwal kan. Kebetulan guru pianonya nggak datang. Anak masih umur 8 tahun lah. Terus dia bilang, bro, lu nanti ngajar ini ya, si anak ini ya, piano gitu. Saya langsung, deg-degan saya, aduh gimana cara ngajarnya gini ya. Akhirnya saya bilang lah, Tuhan ini gimana cara ngajarnya, saya nggak bisa baca non balok gitu. Terus akhirnya datanglah itu murid dan saya harus masuk. Untungnya itu waktu itu cuma setengah jam ya, agak cepat ya. Ya saya ajak ngobrol-ngobrol aja dulu. Itu kan trik seorang guru musik ya. Dia untuk mengulur-ulur waktu, dia akan ajak ngobrol muridnya gitu. Itu saya lakukan dulu, itu nggak bagus juga ya, saya nggak bertanggung jawab. Tapi sekarang saya kalau ngajar malah saya bisa sampai lebih-lebih waktunya gitu ya, untuk bahas tentang teori dasar musik dan prakteknya gitu ya. Terus saya tuh seperti dikasih hikmat tuh sama Tuhan tuh. Kamu suruh aja dia dulu main gitu. Misalnya buka halaman bukunya, halaman berapa gitu. Terus suruh dia main, terus liatin tuh not apa yang dipencetnya gitu. Akhirnya saya ambil tunjuk lah di notnya. Ini nada apa gitu, saya gituin. Dia pencet ting. Oh itu C gitu. Terus saya tunjuk lagi not sebelahnya. Ini ting, ini D gitu.
ini A gitu. Oh, akhirnya saya tahu. Singkat cerita selesailah ini murid. Saya cari langsung artikel di Google. Cara baca not balok. Ketemu. Saya print di situ, saya belajar tuh. Garis para nadanya, kalau nah yang di garis satu ini E, ini G, ini B, ini D, ini F. F, A, C, E di kolom gitu. Akhirnya saya hafal. Dan saya mulai baca pelan-pelan, terus saya belajar harga notasi, saya cari harga not itu apa, not seperempat, seperdelapan, triplet, atau triol, terus per 16, sextuplet, quintet, seper 32, tanda istirahat saya pelajari gitu. Akhirnya saya belajar teori musik pelan-pelan, sembari jalan gitu. Terus buku-buku yang ada di sekolah itu, saya ambil, saya pinjam, saya pelajarin tuh pelan-pelan untuk mempersiapkan bahan ajar untuk muridnya gitu. Sejak itu saya makin tertarik tuh dengan musik karena saya kayak sesuatu apa ya, kayak terbuka sesuatu tuh yang dibukakan saya untuk oh gitu tuh cara belajarnya gitu. Akhirnya saya mulai kumpulkan artikel. Nah, kebetulan waktu itu ada seorang pemain piano klasik, murid klasik, dia dari Surabaya pindah ke Malang. Dia kebetulan ikut satu komunitas dengan saya di gereja. Main klasiknya udah grade yang tinggi dia, ya, dari salah satu lembaga yang cukup 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 diakui ya di dalam negeri dan di luar negeri. Dia grade 10. Kalau Yamaha itu kan dari grade 10 paling, kalau nggak salah grade 10 paling rendah sampai ke grade 1 paling tinggi. Nah, dia ini dari grade 1 paling rendah sampai grade 10. Jadi mainnya itu baca, main. Saya bilang gini, kamu saya ajarin cara main pop, lagu gereja, kamu ajarin saya cara baca notasi ya, cara belajar main ini, baca partitur gitu. Akhirnya kita belajar tukaran ilmu. Akhirnya saya mulai bisa tuh belajar baca dikit-dikit, saya cobain. Oh gitu. Nah, lama saya sempat kuliah sebentar. Nah, di kuliah inilah titik balik saya jadi mulai bisa baca tuh. Karena belum apa-apa kita udah dikasih tugas nih, 2 minggu lagi ujian ya, kamu pelajarin lagunya. Saya ingat banget tuh lagu pertama yang saya dikasih materinya tuh lagu ini nih. Lagu ini. Gak tahu teman-teman tahu nggak? Ini prelude dari Bach. Prelude judulnya Prelude dari John Sebastian Bach. Itu lagu pertama yang saya pelajari di sekolah, di kuliah ya, kuliah musik. 5 jam saya sehari latihan di studio supaya bacanya cepat. Jadi 1 tahun tuh saya setiap hari tuh latihan baca sambil main. Akhirnya lumayan terbiasa juga. Nah, tapi karena saya mulai baca tuh, sudah mulai bukan dari kecil. Jadi kadang-kadang kalau saya lama nggak baca, saya kayak harus ngulang lagi dikit, baru oh ini bagiannya di sini. Kadang-kadang lupa misalnya udah di mana tuh bacanya sampai ketinggalan gitu. Kalau dulu udah sempat lancar main sambil baca udah bisa gitu. Sekarang harus ngulang lagi, makanya sekarang saya belajar lagi nih. Untuk persiapan sesuatu lah gitu ya. Terus sambil saya belajar baca, sambil saya mulai bedah notasinya gitu. Contoh nih ya, saya kasih contoh nih ya. Jadi manfaat belajar klasik tuh begini nih. Saya nggak tahu nih kelihatan apa enggak nih. Ini dia, ini ya. Ini judulnya nih Moonlight Sonata ya, Moonlight Sonata. Sonata nomor 14 Moonlight dari Beethoven gitu ya. Nah, saya mainkan sepenggal gini dikit. Ini sebenarnya teori musik nih, bagian dari teori musik.
Contoh ya. Nah, ini kalau kita pelajarin ya, kalau kita bedah, nah ini yang saya namain bedah notasi, yang tadi dimainkan misalnya. Ini kan sebenarnya kalau dipencet, jadi gini, arpeggio itu yang dimainkan adalah bagian dari chord. Jadi arpeggio itu sebenarnya itu chord tapi dimainkan secara arpeggio. Arpeggio itu begini. Itu namanya arpeggio. Tapi kalau dia dipencet bersamaan, itu sebenarnya chord. Ini cis minor nih. Cis minor. Terus tadi ada ini F crash minor. Ini ada apa E on B. Ada B7. Ada E. Terus E minor. Nah, ini udah termasuk modulasi, dia udah pindah nada dasar nih. Jadi waktu kita belajar, saya sih nggak ngejar yang sambil baca terus main, nggak ngejar itu, karena bagi saya itu prosesnya panjang. Jadi saya lebih fokus gini, waktu saya belajar klasik, kira-kira apa yang saya bisa ambil dari klasik itu yang saya bisa terapkan di pelayanan saya waktu saya main. Jadi kayak ini tadi ada chord-chord yang bagus, saya akan terapkan gitu di dalam lagu-lagu gereja yang saya akan aransemen. Jadi ini seperti bahan referensi saya untuk aransemen musik juga begitu. Jadi teman-teman, cara menghindari transpose itu gimana? Ya belajar teori musik. Gitu. Contoh nih, ini sekarang di C. Terus kalau ini C 1625 ya, 16 minor, 2 5-nya mayor. Oke, terus saya pindah dong ke G atau ke A. 6 2 5. 1625 aja dulu, terus ke F. Ke B. G crash. Satu 1625 aja dulu. Itu akan mempermudah kita untuk, oh kalau ini 1 berarti 6-nya ini, oh 2 minornya ini, oh 5-nya ini. Baru nanti pengembangannya bisa 3 4 5 6 atau 1 3
5-6 bisa terserah gitu. Jadi itu salah satu untuk cara kita menghindari transpose ya, supaya kita juga menggunakan imajinasi kita. Jadi kadang-kadang begini teman-teman, saya ini suka musik orkestra ya. Jadi kalau saya udah dengar orkestra tuh langsung yang saya bayangin itu, oh ada suara sakso brass sectionnya, ada suara string violin, ada suara horn, ada suara bason, ada suara flute, terus ada suara timpani, ada suara trombon, akhirnya waktu saya dengar itu saya mulai, misalnya saya mau buat komposisi ini, buat aransemen, saya akan ingat tuh, oh saya dengerin ini, kayaknya suara ini bagus deh untuk di sini gitu. Ntar saya kasih tahu, saya lagi buat single dengan teman-teman saya, buat single yang itu dimana lagu itu lagu worship biasa, tapi saya coba buat semi orkestra lah gitu ya. Jadi itu nggak tiba-tiba jadi begitu, itu karena saya juga mulai banyak referensi untuk dengar-dengar klasik, orkestra, terus dengar musik yang lain gitu. Jadi saya nggak mau terjebak di dalam bolak-balik hanya ngurusin transpose, dari minggu ke minggu ngurusin transpose. Akhirnya saya buang tuh transpose. Daripada saya nggak maju-maju, akhirnya apa? Kalau saya hanya berkutat terus di transport, oh saya sampai hafal nih luar kepala nih, kalau main di A, saya bisanya di C, berarti minus berapa, sampai hafal tuh, tek 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 cepet gitu. Bahkan orang nyanyinya di mana kita udah tahu tuh transposnya berapa. Itu malah buat kita nggak bisa ngulik lagu-lagu lain yang rumit. Karena apa? Kita mengandalkan transpose. Kayak contoh tadi lah nih, yang You're the Inspiration nih, yang bisa mainkan itu pakai transpose, coba upload videonya nanti saya kasih hadiah gitu. Pusing pasti gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman, saya nggak menyudutkan teman-teman, mungkin karena keterbatasan, tapi mau sampai kapan pakai transpose, mau sampai kapan ada di situ aja, harus berkembang gitu, harus maju. Sekarang medianya itu banyak banget, nggak harus di sekolah musik, nggak harus kita belajar di salah satu institusi gitu baru kita bisa berkembang. Nggak, medianya banyak sekarang tuh, lu ketik apa di Google lu udah dapatkan materinya gitu, tinggal kita niat nggak, mau belajar nggak. Saya nggak yang bagus-bagus banget, nggak, saya terus belajar, masih banyak juga kok yang saya belum bisa, tapi paling nggak one step saya sudah lewatin. Saya nggak pakai transpose gitu, saya mau coba berimajinasi dan berpikir gitu. Akhirnya sekarang saya mau ngulik lagu apapun ya bisa, karena saya sudah lepas dari jebakan transpose itu gitu ya teman-teman. Sambil dihitung ya, jadi sebenarnya gini, main musik itu adalah hitung-hitungan semuanya, rumus-rumus, ada rumus-rumusnya semuanya itu. Kalau kita jadi coba dipecahkan masalahnya, kalau rumusnya begini itu jauh lebih cepat gitu, jauh lebih cepat. Itu menurut saya ya, karena saya begitu dulu saya belajarnya tuh, saya coba temukan ini kok bisa begini ya, saya coba cari, saya buat rumusannya sendiri, akhirnya ketemu. Nah makanya saya belajar dalam 1 tahun itu cepat banget saya dulu, tanpa ada bimbingan ya. Jadi saya sudah bisa menguasai akord ya, chord itu ratusan itu dalam setahun gitu. Jadi gitu, dan penggunaannya gitu. Oke, saya pikir teman-teman ini mungkin terlalu teoritis, tapi ini sangat berguna dan menolong teman-teman supaya bisa berkembang. Transpose itu mematikan kreativitas kita gitu, mematikan pikiran-pikiran besar kita, yang harusnya kita bisa buat intro yang hebat banget, tapi gara-gara kita cuma bisa transpose,
jadi terhalang, agak susah ya. Dan hati-hati teman-teman, kalau teman-teman sering main transpose, ketemu grand piano di salah satu event atau dalam sebuah ibadah, dia nggak punya keyboard yang ada tuh grand piano, itu agak berbahaya ya. Jadi sebisa mungkin hindarilah transpose, kecuali dadaan. Tapi kalau misalnya lagunya dedikasi kan kita bisa persiapkan dong. Tapi kalau itu dadakan dan lagunya, waduh gimana ya ini, bisa cuma dicek, ya silahkan. Tapi nggak di semua situasi begitu. Situasi-situasi khusus lah yang memang ekstrim, baru pakai transpose. Ya, jadi saya pikir itu dari saya masalah transpose. Saya yakin teman-teman ngertilah yang saya maksudkan, dan jangan ini ya, jangan tersinggung ya. Saya nggak mau menyinggung, tapi saya memberikan sebuah dorongan motivasi untuk ayo, harus bisa lebih maju. Karena kalau udah cuman transpose, udahlah teman-teman percaya deh, teman-teman akan di situ terus, nggak akan pernah beranjak dari situ, dan nggak akan pernah dapat suatu kesempatan yang bisa bermain dengan orang-orang besar, orang-orang hebat. Puji Tuhannya saya ini dikelilingi dengan teman-teman saya yang mainnya bagus-bagus, jadi saya terdorong untuk terus belajar, dan musikal saya terus bertumbuh gitu, bertambah. Usahakan teman-teman cari partner, teman main musik, teman sharing musik yang di atas teman-teman, supaya teman-teman diajak untuk maju bersama. Oke, saya pikir itu aja dari saya. Semangat terus belajar, mengembangkan talenta yang Tuhan kasih ya, biar semua yang kita buat tuh untuk memajukan musik di mana kita ada, di gereja-gereja kita, dan biar semua untuk memuliakan Tuhan ya. Oke, God bless you ya.